Tentu ini satu refleksi yang mendalam bahwa istri mengatakan bahwa suami tercinta meninggal di waktu yang baik karena berada di bulan Paskah, bulan Ramadan, setelah Waisak, dan pas pula di bulan Maria. Requiescat in pace, semogalah beristirahat dalam damai. Saya membuka laman Facebook Romo Jos Koko dan di sana ada berita meninggal dunia dari Abah Adi Kurdi. Meninggal pada hari Jumat 8 Mei 2020 pukul 11:30 siang. Di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional di Cawang, Jakarta Timur. Beritanya begini, Mas Adi Kurdi meninggal konon karena stroke dan gangguan saraf otak. Namun sebelum meninggal, Adi Kurdi rupanya sudah lama terkena penyakit glukoma. Sebelumnya siapa Adi Kurdi ini? Dia adalah seorang pemain teater, pemain seni yang memiliki nama besar, terutama karena dia berperan juga dalam film Keluarga Cemara, keluaran tahun 1997. Dan tentu ada masih banyak karya seni lainnya yang beliau hidupi, yang beliau lakonkan. Dan ya, dia memang menempuh pendidikan di bidang seni. Dan ya, hidupnya berpengaruh pada banyak orang, pada banyak masa. Dan dia berkarya. Bahkan saya membaca satu artikel, dia masuk ke dalam Katolik setelah usia 31 tahun. Dia membuat pencarian. Akhirnya pada suatu waktu dia berjumpa dengan satu pastor SVD, lalu meminta pastor itu memberikan bimbingan untuk pendekatan teks-teks kitab suci. Dan akhirnya dia masuk ke dalam kekristenan, masuk ke dalam Katolik, dan akhirnya secara tekun mendalami kitab suci. Yang menarik, dia akhirnya memiliki pesan juga pada suatu seminar kerohanian yang dia ikuti. Dia mengatakan bahwa sangat penting untuk mendalami kitab suci. Cobalah mengerti, cobalah pahami, dan cobalah melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Dengan demikian kita akan menjadi orang yang berhikmat serta merdeka dari ambisi akan hal-hal duniawi. Saya pikir ini satu refleksi yang mendalam. Apalagi beliau mengatakan ini, almarhum mengatakan ini ketika sudah berusia 71 tahun 2019 yang lalu. Artinya sudah 40 tahun beliau secara sadar, secara sengaja tahu dan mau mendalami kitab suci, mengenal Kristus dalam kekatolikan. Dan refleksi ini dibagikannya kepada kita. Pelajarilah kitab suci, cobalah mengerti, pahami, dan laksanakan, sehingga dengan itu kita akan terarah kepada Kristus dan kita terlepas dari ambisi akan hal-hal duniawi. Saya pikir kalau kita memang sungguh memiliki niat serupa, kita akan juga terarah pada semangat yang sama untuk lebih mengenal Kristus. Saya coba melihat lagi teks yang ditulis oleh Romo Jos Koko. Almarhum Adi Kurdi ini lulusan dari School of Art Theater Program New York University, dan dia mengatakan bahwa moto hidupnya adalah hadir dan mengalir. Di setiap momen yang dimilikinya beliau hadir dan senantiasa terus mengalir, dan dengan sederhana dan secara bermakna memberikan dirinya dalam hidup bersama. Berurut-urut ya, sebelumnya ada Glenn Fredly, sebelumnya ada Arswendo Atmawiloto dan ada Jaduk, dan kemudian yang baru-baru ini ada Glenn Fredly, kemudian ada Didi Kempot belum lama, lalu kemudian seniman yang satu ini kembali lagi. Ini mengingatkan kita akan satu hal, bahwa hidup pasti berubah meskipun memang tidak dimusnahkan. Lalu satu peribahasa Latin itu mengatakan, hodie mihi cras tibi, hari ini giliranku, besok kamu. Begitu satu peristilahan filosofis yang mengatakan bahwa setiap orang kita akan mengalami kematian ini.
momen kita berbeda-beda. Selama kita masih punya kesempatan, kita bisa merenungkan sesuatu yang baik, melakukan sesuatu yang baik yang bisa kita buat. Nama lengkapnya Agustinus Adi Kurdi, lahir di Pekalongan, Jawa Tengah 22 September 1948. Menurut keterangan dari Romo Joskoko, saya tidak permisi membuat video ini dari tulisan beliau. Dia memulai karirnya sebagai pemain teater, lalu sekitar tahun 70-an Adi Kurdi mulai bergabung dengan bengkel teater pimpinan dramawan W.S. Rendra. W.S. Rendra juga seorang seniman. Dia menikah dengan saudarinya W.S. Rendra sendiri, itulah tadi yang bernama Bernadetta Siti Restiratuti. Ya, biasa dipanggil Tuti. Pernikahannya berlangsung di Gereja Albertus di Jetis, Yogyakarta. Dan ada seorang anak perempuan mereka bernama Maria Advena Victoria. Nah, jadi saudara ipar antaranya W.S. Rendra. Ada 17 film yang dibintangi gadis penakluk, Bukan Istri Pilihan, Putri Seorang Jenderal, Bunga Bangsa, R.A. Kartini, Hatiku Bukan Pualam, Opera Jakarta, Beri Aku Waktu, dan ada banyak lagi film yang lain. Dan termasuk itu Keluarga Cemara, yang kemudian juga dibuat versi yang baru kemudian. Tentu saya tidak tahu para culprit menikmati filmnya, film dengan genre yang khas. Ketika film-film lain menghadirkan fenomena-fenomena keluarga yang kadang absurd, hiperbolistik, tetapi film ini menampilkan situasi keluarga yang membantu kita merenungkan tentang makna hidup, tentang panggilan kita dalam hidup berkeluarga, ya, tetapi terutama juga dalam hidup ini. Dan ternyata memang Adi Kurdi memberikan sumbangan yang besar dalam dunia seni, dunia teater, dunia lakon, terutama dalam perbuatan-perbuatan baiknya. Semoga video singkat ini berguna. Mari kita doakan arwah-arwah orang yang sudah meninggal. Istrinya mengatakan ini momen yang baik untuk meninggal dunia. Ini refleks yang mendalam. Mengapa beliau mengatakan itu? Pertama, di bulan masa Paskah, pas pula di bulan Ramadan, pas pula baru Waisak, pas pula di bulan Maria. Dan ini momen yang tepat menurut istrinya, momen yang sangat baik menurut istrinya, kepergian dari suaminya tercinta almarhum Adi Kurdi. Tentu ini satu refleks yang mendalam bahwa si istri Bernadetta yang biasa dipanggil Tuti ini mengatakan bahwa suami tercinta meninggal di waktu yang baik karena berada di bulan Paskah, bulan Ramadan, setelah Waisak, dan pas pula di bulan Maria. Requiescat in pace.